Selamat siang adik-adik semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap sehat dan semangat. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa dulu. Masih ingat, kita tutup mata dan kunci tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kesetiaan dan pertolongan-Mu Tuhan terhadap kami semua. Sehingga pada siang hari ini kami masih dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjaga, menolong kami setiap waktu. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita semua memuji Tuhan dengan penuh sukacita dengan lagu pujian setinggi-tingginya langit. Ikuti gerakan kakak ya. Sekarang waktunya kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita menyanyi lagu firman Tuhan ku dengar. Ku tanam
adik-adik, selamat siang, selamat hari Minggu. Kita bersyukur ada waktu bagi kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah memimpin dan melihara kami. Kami boleh ada sampai saat ini karena kebaikan Tuhan. Dan kami bersyukur juga ada waktu bagi kami untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin, menyertai kami, sehingga apa yang kami pelajari, kami diberikan hikmat untuk mengerti, untuk memahami akan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, hari ini kita akan belajar tentang Salomo yang dikunjungi Ratu Seba. Raja Salomo adalah raja yang sangat kaya raya pada zamannya. Tidak ada orang yang dapat menyaingi Salomo dalam hal kekayaan dan juga hikmat. Nah, apakah adik-adik pernah bertemu dengan orang kaya? Bagaimana adik-adik tahu kalau orang itu ada kaya? Mungkin dia punya sawah yang banyak, mungkin rumahnya yang besar dan indah, mungkin mobilnya banyak dan pembantu-pembantunya juga banyak. Pastinya orang kaya itu dihormati oleh banyak orang. Rumahnya selalu ramai dikunjungi tamu. Ada tamu yang biasa, ada tamu juga yang terhormat seperti Bapak Camat, Bapak Bupati, dan Bapak Gubernur. Nah, hari ini kita akan mendengar tentang seorang yang kaya raya karena ia diberkati Tuhan. Dan ia dikunjungi seorang ratu dari luar negeri. Siapakah orang itu? Itulah Raja Salomo, anak Raja Daud. Tidak semua orang kaya merasa gembira dalam hidupnya. Mereka sering khawatir akan uangnya yang banyak. Mereka takut kalau nanti pencuri datang dan kemudian mengambil barang-barangnya. Tetapi ada orang yang kaya karena diberkati Tuhan. Maka ada kedamaian, ada sukacita di hatinya, dan hidupnya menjadi berkat bagi sesama. Nah, hal inilah yang terjadi dalam kehidupan Salomo. Oleh karena Salomo menghormati Tuhan, Tuhan juga memberkati Raja Salomo dan memberikannya kekayaan yang luar biasa dan keamanan dalam negerinya. Mari kita mengunjungi Raja Salomo hari ini di kota Yerusalem. Penduduk Yerusalem bangga sekali karena kota mereka makin lama makin indah. 20 tahun mereka bekerja siang dan malam untuk membangun bait Allah yang tidak ada bandingnya. Dan di dalam bait Allah itu mereka menyembah, mereka berdoa, dan mereka membawa persembahan kepada Allah. Dari segala bangsa, orang-orang datang ke Yerusalem untuk melihat bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dan rakyatnya itu. Mereka merasa hormat terhadap Allah bangsa Israel. Selain bait Allah, para tamu juga ingin melihat istana Raja Salomo. Di sekeliling istana itu ada taman-taman dan bermacam-macam tanaman yang sangat indah yang disenangi Raja Salomo. Raja Salomo sendirilah yang mengatur taman itu, dan yang mengerjakannya adalah tukang-tukang kebun. Raja Salomo banyak memiliki tukang kebun sebab taman itu sangat besar. Di taman itu banyak pohon-pohon yang mahal harganya karena pohon-pohon itu jarang ada. Salomo juga memelihara binatang-binatang dan burung-burung yang dikirim dari luar negeri. Raja Salomo senang membuat lagu tentang pohon-pohon, tentang semut, dan lain-lain. Bukan main senangnya kalau kita dapat berjalan-jalan dalam taman Raja Salomo. Sering raja sendiri yang mengantarkan tamu-tamu. Mereka berjalan sambil bercerita. Tamu-tamu selalu heran dengan kata-kata yang bijaksana yang diucapkan Raja Salomo. Dan tidak jarang, mereka juga meminta nasihat dari Raja Salomo. Dari taman-taman Raja Salomo, tamu-tamu diantarkan untuk melihat kuda-kuda raja. Banyak sekali kudanya. 4.000 kandang dibuat oleh Raja Salomo. Kuda-kuda itu dirawat dan dipelihara, dipakai untuk menarik kereta-kereta Raja Salomo. Kereta-kereta itu tidak pernah lagi dipakai dalam peperangan karena selama Raja Salomo memerintah, tidak terjadi perang dalam kerajaan Israel. Akhirnya tamu-tamu dibawa untuk memasuki istana Raja Salomo. Mereka lebih heran lagi melihat segala kekayaannya, tempat minum dan piring dari emas, dinding-dinding dari kayu yang terbaik dan berbau harum. Salomo mempunyai kursi yang terbuat dari emas. Untuk duduk di kursi itu, raja harus naik 6 tangga. Di sebelah kanan dan kirinya terdapat ukiran singa, seolah-olah sedang menjaga kursi raja. Jauh dari kerajaannya ada sebuah kerajaan yang sangat besar juga. Itulah kerajaan Seba yang dipimpin oleh seorang ratu. Ratu itu telah mendengar tentang Raja Salomo, segala kekayaannya dan segala hikmat yang Tuhan berikan kepadanya.
"Ah, benarkah demikian?" kata ratu itu. "Aku ingin pergi mengunjungi Raja Salomo dan melihat apakah benar seperti yang aku dengar." Kemudian ia menyiapkan anak buahnya dan berangkat ke Yerusalem. Ia membawa banyak pengawal, unta-unta yang membawa segala keperluan ratu ditambah hadiah untuk Raja Salomo. Banyak juga pelayan-pelayan yang ikut untuk melindungi dan melayani ratu. Hari itu gerbang kota Yerusalem dihias begitu indah. Para pengawal pintu berpakaian rapi dan tegap karena hari itu rombongan Ratu Seba akan masuk kota Yerusalem. Ratu Seba begitu heran dan senang melihat kota Yerusalem. Gedung-gedungnya besar dan indah, jalan-jalannya bersih dan lebar. Ia melihat satu gedung yang lebih mewah dari gedung-gedung yang lain. Ia bertanya, "Gedung apa itu?" Jawab pengawalnya, "Itulah bait Allah bangsa Israel, tempat Raja Salomo berdoa pada Tuhannya." Kemudian tibalah mereka di istana Raja Salomo. Raja menyambut Ratu Seba dengan senang. Ratu Seba kagum setiap melihat ruangan istana. Barang-barang yang diukir seperti meja, kursi, dan lemari dan diatur dengan baik. Banyak hiasan yang tergantung pada dinding-dinding istana. Ada yang terbuat dari emas, dari gading gajah, dari kayu-kayu yang tahan dan mahal. Akhirnya ratu juga melalui ruang makan dan melihat sebuah meja yang sedang diatur oleh pelayan-pelayan raja, penuh dengan makanan yang lezat dan berbau harum. Pelayan-pelayan bekerja dengan rapi dan hati-hati. Tidak terlihat sesuatu yang kacau atau tidak beres. Dan juga tidak terdengar kata-kata kasar. Sesudah makan, Raja Salomo dan Ratu Seba duduk bersama dan berbicara. Ratu sudah mempersiapkan teka-teki yang sulit supaya ditebak oleh Raja Salomo. Tetapi tidak ada satupun yang tidak dapat ditebak. Raja Salomo dapat menjawab semuanya. Akhirnya Ratu Seba puas. Ia berkata kepada Raja Salomo, "Benarlah apa yang telah kudengar mengenai hikmat dan kebijaksanaan yang ada padamu. Dulu aku tidak percaya akan hal itu, sampai aku datang ke sini untuk melihatnya. Apa yang aku lihat dan dengar hari ini jauh lebih indah daripada apa yang diberitahukan kepadaku. Terpujilah Allah, Tuhanmu yang mengasihi bangsa Israel. Terpujilah Allah yang telah memilih dan mengangkat engkau menjadi raja yang adil dan benar." Sesudah itu Ratu Seba memberi perintah kepada pelayan-pelayannya untuk menyiapkan hadiah-hadiah bagi raja. Sekarang Raja Salomo menjadi heran sekali. Belum pernah ia didatangi oleh seorang tamu yang membawa hadiah sebanyak itu. 4.000 kilo emas dan rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Ini semua dipersembahkan kepada Raja Salomo. Salomo juga sudah menyiapkan hadiah yang layak untuk ratu yang datang dari jauh. Dan ia lagi memberi izin bahwa ratu boleh minta apa saja dari kekayaannya. Dan apa yang dia minta diberi juga. Luar biasa, bukan? Kita hampir tidak bisa bayangkan kekayaan sebesar itu. Berkat yang sebesar itu datang dari Tuhan untuk menjanjikannya. Dan karena Salomo tetap mengasihi dan menghormati Allah, ia mendapat kehormatan, barang-barang berharga, pujian, kebijaksanaan, dan kerajaan yang besar. Semuanya ini terjadi karena janji Tuhan kepadanya digenapi. Kalau Tuhan berjanji sesuatu, Dia senantiasa menggenapi perjanjiannya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, kisah tadi mengajarkan kepada kita bagaimana Salomo, orang yang sungguh takut akan Tuhan. Kekayaan, kebijaksanaan bukan karena usahanya sendiri, tapi itu adalah berkat Tuhan. Ada banyak orang yang ingin kaya, tetapi mencari dengan cara lain. Mereka mencari dengan menyembah kepada iblis dan membuat perjanjian kepada iblis. Kekayaan semacam ini tidak akan kekal. Dan kekayaan semacam ini tidak pernah membuat orangnya menjadi tenang. Tapi kekayaan, kebijaksanaan ibarat Tuhan akan membuat hidup kita tenang, damai, dan kisah juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan kami sudah dengar. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai anak-anak Tuhan dari masa kecil dapat mengenal Tuhan, dari masa kecil menjadi anak yang sungguh takut akan Tuhan. Ajarkanlah kami semua Tuhan agar setiap hari kami menjadi anak-anak yang sungguh mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Terpujilah Engkau ya Tuhan.
Ini doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan. Sekarang kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan sekarang kami memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Berkati persembahan ini menjadi berkat untuk kami dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dan kita siapkan sudah persembahan kita untuk Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan bersama-sama. Ayo adik-adik kita berdiri semua. Kita memuji Tuhan dengan judul Aku Anak Raja. Ya, yang semangat ya. Mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akhiri ibadah kita dengan berdoa. Kakak yang pimpin kita dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada saat siang hari ini Tuhan sudah menyertai memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Segala sesuatu yang sudah kami lakukan di dalam ibadah kami Tuhan, biarlah semuanya itu untuk mendatangkan berkat, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mengucap syukur bersama-sama karena kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati semua persembahan ini biarlah dapat melancarkan pekerjaan Tuhan di dalam jemaat kami, bahkan di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini. Tuhan sertai kami semua, baik di dalam bermain, baik di dalam belajar. Tuhan memberkati, menyertai, melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang manis, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa bergabung lagi minggu depan di jam yang sama, yaitu jam 11 siang. Kita akan ibadah lagi sekolah minggu secara online yang dilakukan oleh kakak-kakak sekolah minggunya. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan berdoa supaya kita semua selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Anak raja, kacau anak raja, kita semua anak raja.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hazael dan saya Riel. Kami mengucapkan selamat ulang tahun Indonesia negeriku yang ke-76. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-76. Selamat ulang tahun Indonesiaku yang ke-76. Perjuangan melawan COVID-19 belum usai. Semoga dengan perayaan Hari Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia, masyarakat semakin kuat dan Indonesia semakin jaya. Semoga COVID-19 cepat berlalu. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa beribadah kembali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah, merdeka, merdeka.